anggota research paper kelompok 20 kan. Nah, jadi pada kali ini anggota research paper kelompok 20 akan mempresentasikan tentang tingkat literasi keuangan siswa kelas 12 IPS SMA kelas Kancis tahun ajaran 2023-2024. Untuk pembagian waktunya yaitu 20 menit untuk presentasi, lalu ada 10 menit sesi tanya jawab oleh penanggap, lalu ada 20 menit sesi tanya jawab oleh para penguji, dan 5 menit sesi tanya jawab oleh para audiens. Untuk waktunya saya persilakan. Waktu akan mulai ketika anggota mulai berbicara. Ya, jadi selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ingin menyapa tim moderator dan juga Mutlensi dan juga Pak Antonius Jati dan juga Bu Maria Sukamijati selaku penguji kita pada hari ini. Dan saya juga ingin menyapa para audiens, mulai dari orang tua, saudara, bisa nggak usah saya sama satu-satu, dan juga audiens sekalian mulai dari tim penyangga sampai audiens biasa. Ya, jadi kalau basa-basi langsung saja kita mulai presentasi kita pada hari ini. Nah, jadi tak kenal maka tak sayang, biarkan kami memperkenalkan diri kami sendiri. Perkenalkan, nama saya Pak Benar Widianto dari 1201 absen 12. Kelas 1201 absen 21. Nama saya Nicholas Bunja, kelas 12 SOS 2 absen 22. Ya. Jadi prestasi kami pada hari ini akan kami bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah metodologi, yang ketiga analisis dan juga hasil, dan terakhir kita menjadi bagian kesimpulan dan juga saran dari kami. Mari kita mulai. Jadi sebelum kita masuk ke di dalam materinya, sebenarnya kita mengenal dulu apa itu literasi keuangan. Jadi menurut OJK, Otoritas Jasa Keuangan, literasi keuangan itu adalah cara kita mengambil keputusan atau cara kita mempunyai pengetahuan tentang suatu literasi keuangan. Contohnya itu misalkan kita mau mempertimbangkan untuk membeli suatu barang, jadi kita hitung dulu ini, misalkan kalau kita beli yang ini itu bisa lebih murah, lebih hemat, dan sebagainya. Terus apa itu pentingnya literasi keuangan bagi siswa kelas 12 IPS SMA kelas Kancis? Jadi pentingnya literasi keuangan ini seperti yang kita tahu, terutama yang kelas 12 ini, kita sebentar lagi sudah mau lulus dan banyak dari kita yang akan keluar negeri, tinggal sendiri, yang berpisah dari orang tua. Jadi menurut kami literasi keuangan ini sangat penting. Apalagi kalau kita mau sudah lulus ya, kita harus menghitung pendapatan, beban, dan utang. Terus kenapa kami ingin meneliti literasi keuangan ini? Seperti yang tadi sudah saya katakan, kita ingin mencari tahu apakah dari 12 IPS 1 dan 2 ini memiliki tingkat-tingkat yang berbeda. Jadi kita mau menganalisis dari tingkat-tingkat itu supaya kami tahu kalau misalkan 12 IPS 1 dan 2 ini itu memiliki tingkat literasi keuangan yang cukup untuk lanjut ke studi selanjutnya. Terus hipotesis awal kami itu ada 2. Kita bagi ke hipotesis 0 dan hipotesis kerja. Untuk yang hipotesis kerja itu adalah 12 IPS 1 dan 2 SMA kelas Kanisius itu memiliki tingkat literasi yang cukup, yaitu well literate dan sufficient literate. Terus yang 0 itu kita akan memasukkan ke class literate dan not literate. Jadi dari metodologi ini kita akan ada 4 objektif yang saya akan sampaikan. Pertama itu penelitian apa yang kami lakukan. Jadi jenis penelitian yang kami gunakan itu kuantitatif, deskriptif, di mana kami menggunakan kuesioner yang berisikan 10 pertanyaan yang akan kami bagikan ke responden-responden.
Terus yang kedua, siapa saja yang kami teliti. Nah, untuk penelitian ini kami mengkhususkan untuk meneliti populasi kelas 12, khususnya di sosial 1 dan 2. Terus yang ketiga, apa kategorisasi yang kami gunakan. Jadi menurut OJK itu tingkat-tingkat literasi keuangan itu dibagi menjadi 4: well literate, sufficient literate, less literate, dan not literate. Nah, yang well literate ini gampangnya itu kita bisa melihat kalau misalkan orang ini itu sudah memiliki kepandaian yang sudah lebih. Orang ini mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang cukup dalam lembaga keuangan. Terus sufficient literate itu di bawahnya si well literate, di mana dia hanya memiliki pengetahuan tapi keterampilan itu masih di bawah, masih belum berani lah istilahnya. Terus less literate, kita bisa membedakan ini dari orang ini masih punya keterampilan tapi pengetahuannya juga sangat di bawah. Terus not literate, orang ini tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan sama sekali terhadap lembaga keuangan, investasi maupun apapun. Terus ini ada muncul 3 pertanyaan besar yang ingin kami teliti. Apa yang kami cari tahu, apa yang kami dapatkan, dan apa yang kami simpulkan. Nah, dari ketiga pertanyaan ini akan bisa kita lihat nanti dari 10 pertanyaan yang bersifat tertutup yang tadi kami berikan kepada responden yang bersifat kuesioner. Nah, dari 10 pertanyaan ini ada 8 pertanyaan yang disajikan untuk mengetahui financial knowledge dan mereka. 2 pertanyaan terakhir itu ditujukan untuk mengetahui financial attitude dan behavior mereka. Berikut ada pertanyaan-pertanyaan kami yang kami gunakan untuk kami bagikan kepada responden. 10 nomor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Profesor Budi. Baik, terima kasih Pak Fernet. Sekarang saya akan menjelaskan apa hasil yang sudah kita lakukan dengan 10 kuesioner yang kita buat. Jadi pertama-tama dari untuk nomor diagram nomor 1 kita bisa lihat bahwa dari ketiga tersebut 97,3% siswa itu paling mengenal bank sebagai lembaga jasa keuangan mereka. Lalu dilanjutkan untuk yang kedua adanya asuransi di mana mencapai sekitar 43,2%. Dan yang terakhir lembaga keuangan non bank hanya sekitar 21,6%. Kita bisa menyimpulkan bahwa mayoritas dari para kanisian itu lebih mengenai lembaga-lembaga yang besar seperti yang kita ketahui yaitu bank, ya, dibandingkan dengan hal lembaga-lembaga non bank dan juga asuransi. Baik, untuk diagram nomor 2 kita bisa lihat mayoritas responden ini menjawabnya tabungan dan juga kartu kredit sebagai instrumen keuangan mereka. Tapi sebagian besar juga banyak kanisian atau teman-teman kami yang merespon menjawab investasi dan juga asuransi. Seperti di sini bisa dilihat seberapa persennya. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa investasi dan asuransi merupakan sesuatu persentase yang terendah dibandingkan dengan tabungan dan kartu kredit. Dan kebalikannya, tabungan dan kartu kredit merupakan instrumen keuangan yang paling dikenal oleh responden kami. Di nomor 3 kita bisa lihat untuk rekening bank dan juga kartu kredit debit itu jumlahnya hampir sama. Nah, mereka pun juga hampir semuanya menjawab kedua jawaban tersebut. Dan hanya beberapa orang atau sekitar 8,1% menjawab bahwa investasi itu adalah yang mereka sering gunakan. Kita bisa menyimpulkan bahwa dua layanan ini, rekening bank dan kartu debit, itu bisa dikatakan lebih gampang atau lebih banyak penggunaannya dibandingkan dengan investasi. Karena kita bisa tahu sendiri, investasi kita harus belajar dari awal. Kalau rekening bank, kartu kredit debit, kita bisa mengenal dari pembelajaran.
Kita lanjut untuk diagram nomor 4. Jadi di diagram nomor 4 ini hampir mayoritas responden kami itu menjawab 86,5% responden itu mengetahui hak atau kewajiban mereka memegang rekening bank, dan hanya sekitar 13,5% responden tidak mengetahui hak kewajibannya. Kita sendiri tahu bahwa kita bisa melihat bahwa jawaban dari diagram ini para responden bisa mengetahui hak dan kewajiban mereka memegang rekening bank atau pemegang produk-produk lainnya. Lalu untuk diagram nomor 5, mayoritas dari orang ini, dari responden kami menjawab 54,1%. Mereka setuju setuju merasa nyaman mengelola risiko keuangan. Lalu selanjutnya hanya sekitar 45,9% responden yang menjawab netral. Di dalam diagram ini tidak ada satupun orang yang menjawab tidak setuju bahwa mereka setuju dengan kenyamanan mengelola uang risiko keuangan mereka. Untuk diagram nomor 6, 67,6% responden itu tidak pernah mengikuti program pendidikan keuangan atau seminar, tapi ada sekitar 32,4%. Nah, di sini bisa menjelaskan bahwa walaupun sedikit yang menonton pernah ikut seminar atau pendidikan keuangan, sebenarnya pendidikan tersebut itu merupakan hal yang penting karena kita bisa mempelajari pendidikan tentang keuangan lebih lanjut dan kita bisa mengetahui dari para ahli. Baik, untuk nomor 7, dari 37 responden, sekitar 62% orang pernah melakukan investasi atau kegiatan-kegiatan lainnya. Tetapi untuk yang tidak, hanya sekitar 37,8%. Di data ini, tentunya orang pernah melakukan investasi, kegiatan keuangan sesimpel membeli sesuatu seperti di pasar, di mana saja. Dengan nomor 8, kita bisa lihat diagram ini menunjukkan hampir sama jumlahnya. Sekitar 51% orang mengelola keuangan pribadinya secara biasa saja, dan sekitar 48,6% orang menjawabnya aktif. Kita bisa lihat ini merupakan data yang cukup positif karena tidak adanya responden yang tidak aktif. Kita bisa lihat sendiri yang berwarna kuning itu tidak ada. Hal ini menjadi suatu cerminan di mana adanya keuangan yang setidaknya cukup untuk terolah oleh para responden. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fabien. Ya, jadi sebelum saya masuk ke pertanyaan nomor 9, pertama menurut OJK tadi kan sesuai yang sudah disebutkan ada 4 tingkat literasi keuangan yang dikategorikan, itu well literate, sufficient literate, less literate, dan juga not literate. Jadi untuk mengkategorikan para responden masuk ke 4 kategori tersebut, kita menggunakan 3 indikator. 3 indikator itu adalah pertama-tama adalah financial knowledge, yaitu pengetahuan para responden tentang literasi keuangan. Lalu yang kedua adalah financial attitude, yang meliput hal-hal seperti minat untuk meningkatkan kemampuan literasi keuangan mereka, dan termasuk untuk memiliki program keuangan untuk pensiun dan juga memahami kebijakan-kebijakan pajak. Sedangkan indikator yang ketiga adalah financial behavior, yang meliput menentukan prioritas pengeluaran dan juga tabungan, ya spending dan juga saving. Nah, jadi sekarang masuk ke yang nomor 9. Dari pertanyaan ini kita memberikan sebuah situasi atau sebuah konteks ini di mana para responden bisa memilih antara 2 pilihan. Di mana di sini menunjukkan data yang sangat positif karena 81,1% dari responden memilih pilihan yang menunjukkan bahwa mereka ingin mengembangkan literasi keuangan mereka. Karena di sini sesuai konteksnya mungkin bisa dibaca dulu sebentar. Nah, dan ada sisanya 18,9% yang belum menunjukkan minat untuk mengembangkan literasi keuangan mereka. Nah, jadi kesimpulannya mayoritas responden itu berminat untuk mengembangkan pengetahuan literasi keuangan mereka. Jadi kalau mereka ada responden yang merasa kurang gitu penelitian tentang literasi keuangan mereka menunjukkan minat untuk mengembangkan hal tersebut. Ya, jadi lanjut ke yang nomor 10. Jadi pertanyaan nomor 10 ini yang kami atur untuk mengukur tingkat financial behavior dari para responden. Jadi di sini lagi-lagi kami berikan sebuah konteks di mana ada 2 pilihan.
Dan tentunya ini juga merupakan data yang sangat positif, di mana ada 89,2% responden yang memilih jawaban yang menunjukkan bahwa mereka mengerti tentang spending dan juga saving. Jadi mereka memiliki tingkat literasi keuangan yang baik dalam kurung adalah financial behavior, di mana mereka bisa melakukan spending dan juga saving dengan dewasa dan lebih bijak. Ya, jadi sesuai 10 kuesioner yang sudah diberikan, ini adalah yang tadi saya sebutkan, kuesioner nomor 1 sampai 8 mengukur financial knowledge dari para responden. Sedangkan plan 9 dan juga 10 mengukur financial attitude dan juga behavior yang dimiliki oleh para responden. Nah, jadi kesimpulan kami adalah mayoritas dari kelas 12 IPS SMA Kolose Kanisius tahun ajaran 2023-2024 memiliki tingkat literasi keuangan di level sufficient literate. Nah, kami juga bisa menentukan bahwa tidak ada siswa yang jatuh di tingkat not literate. Nah, jadi setelah kesimpulan yang tadi sudah saya berikan, kami akan berikan sedikit saran. Sebelum kami masuk ke saran, kami ingin memberikan sedikit faktor penyebab, prediksi faktor penyebab menurut kami. Jadi tentunya seperti yang disebutkan tadi, mayoritas jatuh ke tingkat sufficient literate. Mengapa bukan well literate? Padahal kita semua tahu juga bahwa Kanisius adalah merupakan sekolah yang bagus dengan murid-murid yang unggul. Nah, alasannya adalah jika kita balik ke tadi yang saya sebutkan, indikator salah satu indikator kita di financial attitude adalah seorang yang memiliki tingkat literasi yang lengkap dan bagus, memiliki program keuangan pensiun, memahami kebijakan-kebijakan pajak, dan juga bisa mengelola utang dan kredit sesuai cash flow perusahaan. Nah, tentunya hal-hal seperti ini tidak bisa dicapai oleh seorang, atau susah dicapai untuk seorang yang masih SMA ya. Tentunya populasi yang terteliti yaitu kelas 12 IPS. Jadi menurut kami ini salah satu faktor terbesar bahwa hanya sedikit atau mungkin tidak ada sama sekali dari siswa-siswa yang kita teliti yang jatuh ke tingkat well literate. Jadi untuk sarannya ada berikut. Yang pertama adalah pendidikan keuangan di dalam pelajaran sekolah. Tentunya untuk meningkatkan literasi keuangan di dalam pelajaran sekolah, dua pelajaran yang paling mempengaruhi adalah akuntansi dan juga ekonomi. Nah, untuk pelajaran akuntansi kan ada bapak gurunya di sini ya Pak. Nah, jadi kita harus bisa memiliki minat untuk mengikuti lagi pelajaran-pelajaran seperti ini. Karena pelajaran-pelajaran ini mungkin terlihat seperti simpel, mungkin kita nggak ada yang peduli, tapi ini sangat penting agar kita bisa meningkatkan tingkat literasi keuangan kita untuk mempersiapkan kita untuk di masa dewasa. Yang kedua adalah pendidikan keuangan di luar sekolah. Nah, hal ini bisa menjadi misalnya kita self research atau ikut-ikut seminar dengan keinginan sendiri. Nah, seminar-seminar ini nih mungkin terlihatnya sepele. Mungkin ada beberapa dari kita yang hanya ikut seminar hanya untuk mendapatkan poin angka ya. Nah, tapi sebenarnya seminar-seminar keuangan ini bisa menjadi hal yang krusial untuk mengembangkan tingkat literasi keuangan kita. Nah, yang ketiga sama seperti tadi, seminar keuangan. Seminar keuangan ini bisa diadakan dari sekolah atau juga di luar sekolah. Yang perlu ditingkatkan adalah minat para siswa untuk mengikutinya. Tentunya ini adalah salah satu cara yang mungkin sesuai dengan apa ditentukan oleh moderator ya. Tapi mungkin menurut kami bisa juga meningkatkan poin akademik yang diberikan kepada siswa yang sering-sering mengikuti seminar bertema keuangan. Karena dengan begitu siswa-siswa bisa meningkatkan tingkat literasi keuangan mereka yang menjadi sangat penting buat perkembangan di masa dewasa, apalagi kuliah maupun kerja. Yang selanjutnya adalah kesadaran akan pentingnya literasi keuangan. Seperti yang disebut tadi pada saat pendahuluan, kita yang sudah mau lulus dan beranjak ke masa dewasa itu pasti penting banget memiliki tingkat literasi keuangan yang lumayan baik lah, seenggaknya yang cukup baik, agar keuangan kita teratur. Ada pepatah yang mengatakan jika Anda tidak bisa mengatur keuangan Anda, maka hidup Anda tidak akan teratur. Itu sangat benar karena pada masa sekarang uang adalah sebuah faktor yang sangat penting dalam menentukan kualitas hidup kita. Yang terakhir adalah nilai kompeten serta sifat magis. Nah, ini khusus buat para kanisian. Nah, jadi sebagai kanisian kita diajarkan nilai kompetensi dari sejak kita masuk sekolah ini ya. Jadi kita diajarkan untuk memiliki kompetensi yang unggul dibandingkan siswa-siswa lain. Karena sesuai kata Pak Tredu dan juga Pak Gun, anak-anak yang bisa masuk Kanisius adalah anak-anak yang terpilih. Nah, kita harus meningkatkan semangat ini agar kita bisa mengembangkan kompetensi kita. Dan juga sifat magis, to be better every day, dimana kita harus semakin baik setiap harinya. Yang juga mencerminkan salah satu indikator yaitu financial attitude, di mana kita memiliki minat untuk mengembangkan pengetahuan tentang literasi keuangan kita. Nah, sifat magis ini juga bisa saya artikan sebagai always strive for excellence. Jadi tentu saja kita tahu bahwa mulai sekarang sudah banyak produk dan juga layanan-layanan ekonomi yang mulai
baru. Contohnya dari kalau dulu kan masih hanya bank, asuransi, sekarang sudah ada kripto, mungkin akan lebih banyak lagi. Nah, tentunya kita tidak bisa survive di dunia masa depan hanya dengan tingkat literasi keuangan yang sudah kita miliki sekarang. Misalnya kalau kita merupakan orang-orang dengan tingkat literasi keuangan yang sufficient literate, mungkin di masa depan 5 tahun, 10 tahun lagi, tingkat literasi keuangan kita tuh di mata orang biasa sudah turun di less literate. Karena berkembangnya teknologi dan juga perkembangannya ekonomi. Ya, jadi ini daftar pustaka yang kami gunakan, cukup banyak di sini. Nah, jadi terima kasih atas perhatiannya dalam presentasi kami kali ini. Mohon maaf jika ada kata yang menyinggung atau kata-kata yang salah. Oke, baik, terima kasih atas presentasinya kelompok 20. Sekarang saya akan memberikan waktu 10 menit untuk para penanggap. 10 menit saya mulai sekarang. Baiklah, kalau tidak ada, sekarang saya akan memberikan waktu 20 menit untuk tanya dari Bu. Baik. Terima kasih sebelumnya kepada pemateri, Bapak Ibu, para kanisian, terus dari tamu dari Kirap, dari Ibu Saga. Ya, oke, baik. Bapak mengapresiasi bahwa kalian sudah memberikan yang terbaik dari awal penelitian, segala proses yang kalian lakukan sudah berhasil menyelesaikan research paper tersebut. Nah, sebelum Bapak masuk nih, fenomena apa sih yang membuat kalian dari kelompok pemateri? Ya. Fenomena apa sih yang membuat kalian dari kelompok pemateri sendiri itu pengen melihat bahwa harus meneliti terkait dengan literasi keuangan di kondisi bisnis? Mengapa hal itu bisa terjadi? Jadi pertanyaan Bapak, apa pentingnya ya dengan materi yang kita teliti? Mungkin dari sisi kalian sendiri ya. Oke, jadi menurut saya seperti yang tadi kita sudah dibicarakan oleh teman saya, ini itu penelitian kami itu membicarakan literasi keuangan ya. Jadi literasi keuangan itu merupakan hal penting bagi kita, terutama bagi orang-orang atau siswa-siswa kanisian yang udah mau lulus. Karena kita sebentar lagi kan dan juga yang hal-hal yang lain. Nah, karena kita mau kuliah, kita terus mempelajari keuangan, bagaimana keuangan itu berjalan, bagaimana kita harus mengetahui bebannya, investasi dan beberapa hal lagi tentang keuangan. Kalau tidak, seperti yang aku bilang, jika kita tidak mengerti cara mengelola uang, maka hidup kita juga akan berantakan. Mungkin orang sama kamu. Izin menambahkan. Jadi menurut kami literasi keuangan itu sangat penting. Kenapa? Karena pertama nih, jadi pertama udah dijelaskan oleh Profesor Rudi. Kalau kita udah mau lulus, kita persiapkan kuliah biar kita nanti ekonomi tidak hancur. Terus kedua, kita sadar sendiri ya, kalau misalkan kita ini udah generasi yang modern dan mulai anak-anak sekarang itu mulai belajar yang namanya investasi, saham, kripto, trading, dan segala macam. Jika kalau misalkan kita tidak meneliti literasi keuangan ini atau kita bahkan tidak tahu literasi keuangan itu apa, ya tentu saja ekonomi kita hancur. Kenapa? Karena berdasarkan pengetahuan saya, kalau misalkan kita mau masuk ke dunia saham atau investasi dan yang lain-lain, kita bisa menggunakan metode yang namanya 30-30-40. Misalkan, ini saya mengambil contoh yang paling sederhana, di mana 30 itu
kita bisa pakai buat investasi tadi untuk agar uang kita itu terus berputar ya, tidak diem terus. Kedua, 30 ini kita bisa taruh di bank. Kalau nanti kita kalau 30 itu bisa beban sewa, makan dan lain-lain, listrik gitu. Dan 40% ini kita bisa taruh di kebutuhan hidup kita sehari-hari seperti makanan itu atau kuliah dan lain-lain. Sekian dari saya. Ya Pak, izin menambahkan juga Pak. Ya, jadi ini hanya dari pengalaman pribadi saya Pak. Jadi menurut saya sih Pak, salah satu pengalaman yang pernah saya alami ya, ini mungkin gak buat semua orang, tapi kan saya itu kan diberikan uang jajan itu sekitar 100.000 per minggu ya Pak. Dan kita bisa tahu juga harga makan di kantin itu lumayan mahal Pak. Saya punya pengalaman pernah beli makanan yang enak-enak aja, yang mahal-mahal aja. Ternyata di hari-hari terakhirnya saya nggak punya uang buat beli makanan, dan akhirnya saya harus minta uang lebih ke bapak saya yang ada di sini juga Sir. Nah, ini merupakan hal yang sangat memalukan, apalagi buat seorang siswa SMA ya, yang dianggap sudah memiliki kemampuan untuk spending dan juga saving yang lebih dewasa. Nah, ini menjadi salah satu pengalaman yang membuat saya tertarik meneliti tentang materi ini. Saya ingin tahu seberapa jauh sih siswa-siswa, terutama di kelas IPS ya, karena kita semua bertiga kan juga jurusan IPS. Seberapa jauh mereka mengerti tentang literasi keuangan. Apakah mereka bisa membuat keputusan yang lebih dewasa daripada yang saya lakukan pada saat itu, atau mereka tidak bisa? Itu saja sih Pak, kalau dari saya pengalaman pribadi. Nah, dari pengalaman-pengalaman kalian juga khawatiran masa dan sebagainya, hingga tertentulah kalian pengen meneliti ini. Nah, Bapak tertarik dengan kata resiko di sini, resiko keuangan. Menurut teman-teman sendiri, ya, kalian bagaimana sih untuk mengurangi resiko keuangan yang mungkin ketika kalian meneliti, khususnya di kelas 12 siswa IPS ya, itu resikonya itu bisa kecil. Mungkin dari teman-teman sendiri bisa resiko yang seperti apa sih yang harus aware dari policy analysis sendiri, khususnya kelas 12. Izin jawab Pak. Jadi resiko di sini kan seperti yang kita bilang tadi diartikan sebagai resiko berinvestasi, melakukan kegiatan keuangan dan juga lain-lainnya. Jadi salah satu resiko yang bisa paling mudah itu misalnya seperti dari pengalaman pribadi saya Pak. Balik lagi Pak, mohon maaf. Jadi kalau kita memiliki jumlah uang yang terbatas dan kita bisa memiliki pilihan untuk membeli satu barang yang sebenarnya intinya sama saja memenuhi kebutuhan kita, tapi memang kualitasnya beda, dan perbedaan kualitas itu tidak mempengaruhi kebutuhan kita. Misalnya kita memiliki uang terbatas buat beli misalnya nasi kuning seharga 10.000 atau nasi babi dengan harga 40.000, dan sementara kita hanya punya uang 50.000 untuk seminggu gitu Pak. Itu kan ada resiko ya Pak. Kalau misalnya seorang yang tidak memiliki literasi keuangan dan tidak mengerti tentang resikonya, terus saja dia akan beli yang seenak-enaknya aja Pak. Misalnya juga salah satu contoh yang mudah, sekarang kan kita kenal salah satu produk keuangan itu adalah kripto ya Pak. Kripto itu kan merupakan salah satu jika sudah yang paling produk keuangan dengan risiko yang paling besar Pak. Kita bisa masukin 1 juta dan berapa jam hilang semua uang. Nah, kalau misalnya kita tidak memiliki literasi keuangan yang cukup untuk mengerti risiko tersebut, maka tingkat risikonya akan semakin tinggi. Jadi untuk mengerti, untuk meneliti, dan juga memberikan saran agar murid-murid itu sadar akan literasi keuangan mereka dan ingin mengembangkannya kan Pak. Tentu saja itu akan otomatis membuat resiko keuangan yang dihadapi dalam hidup mereka berkurang. Itu menurut saya. Terima kasih. Ada tambahan? Mungkin saya ingin menambahkan sedikit dari Fabian. Memang benar ya, kalau misalkan kita masuk ke dunia kripto, namanya itu tadi, itu sekali 1 juta bisa hilang dalam beberapa jam saja. Nah, dari sini seperti yang tadi saya bilang Pak, kita bisa menggunakan metode-metode yang tadi, yang persen-persen itu. Jadi kalau misalkan kita taruh 1 juta itu dari berapa persen ya, kedua diakumulasi. Jadi kalau misalkan uang ini hilang, ya sudah, kita udah tahu resikonya seberapa, kita udah menghitungkan kalau misalkan kita rugi segini, dan kalau di investasi atau dunia kayak gituan itu ada yang namanya stop loss. Jadi dimana kalau kita udah taruh 1 juta terus berugi, kita udah hitung ruginya mau seberapa, misalkan 150.000 kita langsung cabut.
bahan yang bisa kita lakukan. Yang pertama ya kita ikut seminar tentang keuangan dan juga pendidikan keuangan. Nah, kedua hal tersebut itu bisa mengurangi resiko kita dalam mengelola uang, dan mungkin kita juga dapat mendapatkan pengetahuan baru tentang keuangan, apa saja bisa dalam kripto, investasi, semua hal tentang keuangan. Tambahan lepas sedikit dari teman-teman, ketika kita pengen membuat sebuah yang low risk atau resikonya kecil, kita juga mungkin dari teman-teman juga perlu mempertimbangkan mana antara needs dan wants. Pasti selalu itu yang biasa. Ya, memang tingkat literasi itu harus baik. Namun memang kita harus tahu juga bahwa ada yang namanya skala prioritas. Jika ada skala prioritas, maka ditambah dengan tingkat literasi yang baik itu maka makin akan membuat kita itu bisa memanage keuangan itu dengan lebih baik. Belanja tapi overall keren. Terima kasih. Mungkin dari mana? Terima kasih. Ya, Antoni sama Agardi. Ya. Saya melihat dari sisi kebahasaannya. Kita mulai aja dari ini bisa ditampilkan. Bisa tampilkan nggak? Iya, jurnal. Udah di situ aja. Ya, biar nanti gampang. Ya, agak digedein dikit supaya audiens juga lihat. Saya. Oke, good. Ya, kalau di scroll di halaman 2. Oke, stop there. Saya sudah menanyakan dan juga melihat, memastikan ya, dan juga saya melihat dari jurnal-jurnal yang lain yang saya baca itu bahwa untuk spasi dari sisi isi ya itu adalah 1,5 atau 1 ya. Ya. Sedangkan yang saya lihat di sini itu kayaknya sama ketika saya nulis skripsi ya, itu 2 spasinya, benar? Apakah ini sengaja atau kelupaan atau bagaimana? Itu merupakan salah satu kesalahan kami karena kurang ketelitian kan. Ya, maaf. Jadi ya ini ya itu masuk salah satu kekurangan telitian dari kelompok kami. Ya kami tidak mengikuti sesuai format yang diberikan. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang kita mulai dari kontennya. Sedangkan dari sisi di ujung halaman 2 ujung kanan, terus paling bawah, ya di situ. Saya hanya ingin tahu ini kalimatnya, kami hanya mengukur tingkat literasi tanpa membuktikan pengaruh faktor-faktor internal maupun eksternal. Jadi kalian meneliti ini berdasarkan apakah atau apa yang mendasari hipotesa kalian itu? Iya jawab Bu. Jadi kita hanya mengukur tingkat. Jadi gini Bu, kan jika kita menghitung tingkat literasi keuangan dari sebuah populasi, bilang aja misalnya kita menghitung literasi dari keuangan ini, dari ruangan orang-orang di ruangan ini. Terus saja kan orang-orang luar yang melihat hasil penelitian tersebut ingin mengetahui faktor-faktor penyebabnya. Kenapa orang ini tingkat literasinya begini.
apa faktor yang mempengaruhi. Ya kita ingin memberikan pembatasan masalah saja di sini Bu, bahwa kita tuh tidak mengukur pengaruh-pengaruh dari faktor tersebut. Kita memang menyebutkan ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi. Contohnya tadi kan faktor karena kita masih murid SMA yang tadi kita sebutkan di presentasi. Tapi kita tidak menghitung hal, kita tidak mengukur dan juga tidak meneliti hal tersebut. Kita hanya memberikan itu sebagai tambahan aja Bu. Jadi yang asli berbeda itu hanya tingkat literasi keuangan yang dimiliki oleh siswa kelas 12 IPS SMA Konsekansius tahun ajaran ini. Oke, jadi apakah dengan yang tanpa pengaruh faktor-faktor internal maupun eksternal itu teori atau hipotesa yang kalian berikan itu sudah valid untuk dinyatakan atau dianggap sebagai sesuatu yang ya katakanlah bisa ditanggungjawabkan gitu enggak? Mohon maaf bisa diulang atau Jadi ini, jika tanpa pengaruh faktor eksternal maupun internal, maka apa yang kalian tulis itu apakah sudah bisa dikatakan sebagai sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan atau valid? Kalau menurut saya secara pribadi ya Bu, dan menurut kelompok kami juga saya yakin harusnya bisa Bu, karena kan tadi sudah kita tunjukkan bahwa 10 pertanyaan kuesioner kami ini kan memberikan serangkaian pertanyaan yang bisa membantu kita untuk mengkategorikan seseorang dalam tingkat literasi apa, misalnya well literate, sufficient literate, dan juga lain-lainnya. Tapi kan yang ibu tanyakan ini kan jika tanpa adanya faktor, apakah sudah valid? Menurut kita sudah, karena tanpa adanya faktor pun dari jawaban yang diberikan oleh responden ke kuesioner atau angket kita ini sudah membuktikan bahwa mereka ini begini, mereka ini begini. Itu biasanya. Oke, terima kasih. Masuk ke halaman 3. Halaman 3, paragraf utama. Itu mungkin tulisannya hanya typo saja atau kecepatan ya. Karena telah memenuhi kaidah. Oke. Itu typo, lalu berikutnya stop ya. Penelitian karya ilmiah yang kami buat ini akan dilakukan di SMA Kadisub bla bla bla. Jadi menurut saya, karena penelitian ini kan sudah dilakukan, maka sebaiknya itu kata akan itu diadakan, lalu dibuat menjadi dilakukan. Jadi bukan akan, karena itu sudah selesai. Ya. Jadi kalimat ini akan membuat ini berarti belum selesai loh. Itu akan membuat bias artinya. Ketika kamu atau kalian menuliskan itu kata akan itu, jadi akan harus dilakukan. Lalu berikutnya halaman 4. Paragraf 2. Oke, ya sorry. Menurut survei yang dilakukan oleh LJK itu masyarakat Indonesia dikelompokkan menjadi 4 bagian yang meliputi. Kata dikelompokkan, pertanyaan saya, kata dasarnya apa? Kelompok ya? Oke. Bukan kelompok kan? Tapi kelompok. Sehingga ketika ada akhiran, tambahan akhiran, maka akan menjadi dikelompokkan. Jadi ada double K. Tapi di tulisan yang lain kalian juga sudah ada di situ, tetapi mungkin karena tidak diteliti ya. Di bawahnya juga ada kelompokkan, lalu di kolom yang kanan itu setelah not literate itu tingkat ini di sebelah kanan itu kalian nanti cari aja yang dikelompokkan itu kata-kata itu. Lalu di halaman 4 ini coba dilihat tadi penulisan atau ini apa ya, spasinya itu terlalu gede banget ya. Coba kalian lihat itu. Responden akan dikelompokkan, ini dikelompokkan benar ini, tidak salah. Yang itu paragrafnya itu, yang atas itu ya, stop di situ. Nah itu tolong nanti dibetulkan. Jarak yang terlalu besar itu, yang atas juga ya. Tingkat ini dikelompokkan, gitu. Lalu nah ini halaman berapa nih? Halaman 6.
ngerti nggak itu? Tolong digedein fontnya agak digedein lah. Mungkin bukan berarti kita terus yang nonton atau baca itu harus pakai zoom gedein gitu kan. Sebelah kanan juga gambar itu tulisannya terlalu kecil sekali. Kalau menurut saya itu diagram bisa agak digedein tulisannya, fontnya itu fontnya berapa? 5 atau 5? Yang ini diagram. Ya, di bawahnya itu juga, lalu yang sebelah kiri tadi juga ya. Pokoknya kita tekan. Lalu di halaman 7 juga demikian. Pokoknya yang berupa dengan diagram yang ada tulisannya, fontnya saya minta untuk digedein. Karena itu menyangkut yang akan di halaman 8 juga terlalu kecil sekali. Ini bahkan saya dengan memicingkan matanya tidak bisa melihat. Mungkin kalau pakai kacamata lalu saya gedein bisa. Saya kira itu saja kalau dari segi penulisan ya. Lalu tentang isi saya kira cukup bagus. Siap ke kalian. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya terima kasih Pak Jati dan Mbak Maria. Selanjutnya saya akan memberikan waktu 10 menit untuk para audiens bertanya. 10 menit saya dari sekarang. Terima kasih moderator. Pertama, kita saya mengucapkan profisiat terlebih dahulu atas presentasinya yang brilian. Jadi itu pertanyaan saya. Tetapi sebelum itu saya ingin memberitahu kalian sesuatu. Jadi seperti yang saya lihat dari presentasi kalian, berdasarkan hasil, saya mendapatkan bahwa tingkat literasi ekonomi para murid-murid IPS kelas 12 itu sufficient literate, benar ya? Nah, tetapi saya melihat ada diagram yang sebelumnya kalian sajikan bahwa hanya sedikit dari para siswa-siswa IPS ini mengetahui mengenai instrumen investasi, kayak kurang mendalami gitu, kan? Nah, padahal investasi ini penting agar kita itu dapat bertahan dari kikisan arus inflasi, agar daya beli kita ini tidak menurun. Nah, saya ingin bertanya, menurut kalian apa upaya, simpel aja, upaya yang dapat dilakukan faktor internal maupun eksternal untuk meningkatkan pemahaman, untuk mendalami pemahaman siswa-siswa IPS kelas 12 tentang pentingnya investasi. Langsung dijawab aja. Ya, jadi izin menjawab. Nah, jadi tadi kan masalah investasi ya, upaya-upaya yang bisa kami lakukan. Jadi seperti yang tadi disebutkan, misalnya pendidikan keuangan di dalam pelajaran sekolah. Jika kita semua tahu, tentu saja saya lupa ini kelas 10, 11, ke 12, tapi kan kita pernah membahas tentang yang namanya investasi di salah satu pelajaran materi bab ekonomi. Nah, ini juga menjadi salah satu cara upaya yang bagus agar siswa itu mengerti tentang apa itu investasi. Tentunya kan data menunjukkan bahwa mayoritas siswa itu sudah pernah setidaknya itu mencoba melakukan investasi. Walaupun jika dibandingkan dengan rekening bank dan juga asuransi, itu merupakan suatu layanan keuangan yang lebih jarang digunakan dibandingkan rekening bank. Itu karena investasi merupakan layanan keuangan yang walaupun penting seperti yang dikatakan, tapi lebih advance dibandingkan menggunakan rekening keuangan. Contohnya kalau kita memiliki rekening kan kita hanya perlu daftar ke bank, memberikan show income, memberikan uang dan menjadi rekening. Tapi kalau investasi itu kan nggak semudah itu. Kita masukin uang bisa naik bisa turun tuh berdasarkan pengetahuan kita miliki. Kita nggak bisa main asal-asal masukin aja uang. Apalagi kalau contohnya di kripto yang sekarang itu tingkat fluktuasinya sangat tinggi. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, pendidikan dari sekolah sih yang paling efektif supaya siswa itu lebih terdorong untuk melakukan investasi. Dan juga kalau bisa itu penyuluhan yang mungkin ya bagi para murid-murid, apalagi ini yang sekarang kelas 10, 11, dan juga 12, untuk mengerti bahwa investasi itu tuh lebih mudah, lebih bagus. Karena semakin lama kita melakukan investasi, semakin ngerti dan uang kita tuh bisa bertambah kan seperti yang dibilang.
merupakan satu hal yang sangat penting. Kalau menurut saya gitu. Oke, saya tambahkan sedikit loh. Mungkin selain dari pendidikan dari ajaran sekolah atau dari sendiri, mungkin upaya untuk meningkatkan pengetahuan investasi itu ada juga dengan cara bantuan dari orang tua. Dimana saya pengalaman sendiri, saya pernah ingin mencoba invest kripto, bitcoin atau malah selain hal-hal yang lain. Itu mungkin belum diperbolehkan oleh orang tua saya karena dikatakan kalau hal tersebut tuh menghasilkan resiko yang besar. Seperti yang Fabian bilang, 1 juta bisa hilang dalam sejam. Nah, itu mungkin bisa disebabkan kenapa banyak siswa atau responden yang masih menjawab belum. Nah, itu mungkin salah satunya dari saya juga pengalaman sendiri karena tidak diperbolehkan, walaupun itu tidak salah. Lalu yang kedua, mungkin ini pengalaman lagi karena saya pernah ingin mendaftar sendiri, ternyata harus KTP. Nah, itu merupakan sebab kenapa hanya beberapa persen responden bisa yang menjawab bisa. Sudah menjawab? Saya ingin bertanya satu pertanyaan lagi. Mungkin ini agak di luar ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa setiap kali kita melakukan transaksi, saat kita misalkan kita mau beli saham nih, kita jual, itu kita akan kena fee. Kalau seingat saya 0,1%. Nah, dan sedangkan kita menerima dividen, kita akan terpotong pajak 10%. Nah, itu kan merupakan salah satu sumber penghasilan negara. Menurut kalian apakah ada upaya pemerintah untuk mengajak para masyarakat untuk melakukan investasi? Izin menjawab. Jadi salah satu contoh atau motif dari pemerintah itu bisa kita lihat dari salah satu proyek atau yang pengen dilakuin sama si capres nomor 2 Prabowo dan Gibran. Kita bisa lihat kalau dari situ mereka mengatakan kalau misalkan nanti kita mau membuat koin-koin kita sendiri di setiap perusahaan di Indonesia. Itu kayak misalkan apa ya? Saham. Jadi setiap saham, misalkan yang paling kita tahu saham BCA, itu dia bisa punya koin sendiri. Jadi kita bisa saling bertransaksi. Nah, ini menurut saya salah satu upaya cara pemerintah mengekspos dunia trading ini ke para generasi muda maupun generasi tua. Baik, terima kasih. Oke, masih ada 4 menit lagi, 3,5 menit lagi bagi para audiens untuk bertanya. Nah, sudah boleh. Ya, singkat saja. Saya Brajaya, kelas 12 IPS 2, absen 2. Singkat saja, terima kasih atas presentasinya yang lumayan deskriptif dan juga informatif. Saya ada pertanyaan simpel. Itu kenapa tingkat investasi dari siswa kelas 12 itu begitu sedikit, dan apakah jika kelas 12 itu lebih memahami investasi, apakah tingkat kebahagiaan mereka itu akan lebih tinggi gitu aja sih. Sedikit dalam arti apa? Maksud saya apakah jika kelas 12 itu lebih dibekali lebih dibekali materi-materi investasi, apakah mereka akan lebih kebanyakan menggunakan investasi sebagai mengelola keuangan, apa tetap menggunakan rekening bank begitu sih. Mungkin bisa dibagi jadi 2 pertanyaan aja bisa. Karena kita kurang ngerti. Saya bakal jadi satu pertanyaan. Nah, jika kelas 12 IPS itu lebih dibekali dengan materi investasi, apakah kelas 12 itu bakal lebih memilih investasi itu sebagai sarana untuk mengelola uang ketimbang rekening-rekening gitu ya. Jadi pembelajaran investasi berguna untuk kelas 7. Jadi mungkin dari saya
Mungkin kelas 12 Tadi apa? Jika kelas 12 IPS itu lebih dibekali dengan materi investasi, apakah kelas 12 bakal lebih memilih investasi itu sebagai sarana mengelola uang yang lebih baik, yang lebih banyak ketimbang menggunakan rekening bank? Oke, mungkin saya jawab. Investasi itu pasti bakal dilakukan oleh semua orang, mau kelas 12, mau kelas 11, mau anak IPA, mau anak IPS. Mungkin Pak Jati, Memaria, Bapak, Ibu, semua pernah melakukan investasi. Itu merupakan hal penting, tapi bukan berarti rekening itu kita tinggalkan. Jadi bobot kedua hal tersebut itu merupakan dua hal yang penting. Jadi tanpa investasi kita tidak bisa menggunakan rekening bank. Kalau tanpa rekening bank, kita juga akan sulit melakukan investasi. Ya, jadi jika saya menambahkan, jadi kan ditanyakan apakah jika pelajar investasi itu atau belajar tentang investasi diberikan kepada murid-murid, apakah tingkat penggunaan investasi itu akan meningkat bahkan lebih penggunaan rekening bank. Nah, jadi menurut saya jawaban yang paling logis adalah iya dan juga enggak. Iya, karena tentu saja investasi dibandingkan dengan rekening bank, jika kita menghitung keuntungannya lebih untung jauh investasi. Investasi itu memiliki potensi tidak terbatas. Kalau kita masukkan kepada hal yang benar dan kita memiliki pengetahuan yang tepat, kita bisa bahkan mengkali 3 atau mengkali 4 uang kita. Tapi enggak, karena tentu saja investasi dengan keuntungan yang lebih besar ada juga risiko yang lebih besar. Jadi menurut saya pelajar investasi itu mungkin akan meningkatkan juga penggunaan investasi oleh para murid-murid, tapi tidak akan mengurangi juga penggunaan rekening bank, karena rekening bank itu termasuk salah satu layanan keuangan dengan risiko yang paling kecil. Misalnya kita bisa taruh uang 1 juta kan dapat bunga terus-menerus dari bank. Itu kan risikonya sangat kecil dibandingkan investasi kita taruh 1 juta yang kayak tadi 1 jam 2 jam bisa hilang. Walaupun ada potensi untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Itu dari saya. Menambahkan, jadi kalau misalkan kita seluruh nih, kita ambil contoh kelas SO1 nih, SO1 dibekali sama ilmu-ilmu pengetahuan tentang investasi, maka seharusnya semua siswa itu tahu nih, kalau misalkan kita mau memutarkan duit kita, itu kita ada yang paling sederhana itu tiga bagian, tiga option. Pertama, yang paling risk yang paling rendah itu saham, yang kedua kripto, yang terakhir itu forex. Dimana kalau misalkan kalau untuk pemula ya, gampangnya, kalau pemula kita bisa taruh duit di saham aja, nanti kita lihatkan perkembangannya. Terus juga kita harus literasi keuangannya itu harus bagus. Kenapa? Karena kita harus selalu menghitung-hitung ya. Terus kita harus sering baca berita, karena berita ini menjadi salah satu faktor yang sangat berdampak. Jadi secara logika, kalau misalkan dia mau menambahkan duitnya secara besar, itu dia ambilnya ke jalur yang itu daripada rekening bank. Karena kalau kita taruh di rekening bank, walaupun emang ada beberapa bank yang kita dapat bunga ya, misalkan per hari gitu ada ada 3,75% di suatu bank yang namanya Cbank. Itu walaupun kita dapat duit, itu kita harus modalnya harus gede banget untuk mendapatkan keuntungan yang kita bisa rasakan. Ini saya terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk para audiens atas pertanyaannya. Ada kalimat penutup dari Pak Jati atau Oke, baik. Dari Bapak ya, menarik ya. Beberapa dari yang bertanya itu menarik. Namun memang untuk tingkat literasi keuangan sendiri itu memang kita harus lihat bukan hanya dari investasi ya, tapi ada bagian lain, bagaimana kita mengkonsumsi sesuatu, kita juga saving, kita juga mengeluarkan dan sebagainya. Nah, untuk investasi memang yang paling risiko paling kecil ya kita taruh di bank online ya. Tadi sudah disebutkan Cbank, Neobank dan sebagainya. Namun ada juga yang mungkin kita menginvestasikan dalam bentuk deposito, itu juga cukup aman, bahkan lebih aman dibandingkan kita taruh yang tadi dari Giga yang sudah disebutkan, trading forex sama apalagi kripto atau bitcoin ya. Nah, untuk tingkat literasi keuangan khususnya yang
kelas 12 ternyata Bapak juga baru tahu masih dalam kategori yang belum well, ya masih sufficient ya, sufficient, yang maksudnya dalam artian ya so-so lah ya, cukup. Mungkin dari kalian